Makanya jangan membuat pelanggaran dalam rumah tangga. Makanya saudara Nafi perhatikan apa yang dialami oleh Imam Bukhari rahimahullah, seorang hamba Allah yang sangat bermanfaat buat umat Islam, sehingga mengarang kitab Al-Jami' As-Sahih. Itu dipersiapkan oleh ayahnya menjadi ulama besar, namanya Ismail ayahnya itu. Dia berdagang dan dia kumpulkan keuntungannya untuk nanti menjadi bekal pendidikan anaknya Muhammad ini yang kemudian jadi Imam Bukhari itu. Dan saya juga pernah berkunjung ke kuburannya di Uzbekistan. Ya, saya ke Bukhara, tempat beliau markas untuk mendidik para hadis, tetapi kuburannya itu ada agak jauh dari Bukhara itu. Nah, termasuk itu jasa Pak Soekarno, ditemukannya kuburan itu adalah jasa Pak Soekarno ketika beliau diminta berkunjung ke Rusia. Nah, ala kulli hal, Ismail bapak Bukhari ini selalu berinteraksi dengan yang halal, sehingga pada saat anaknya siap untuk melanjutkan sekolah ke negeri Islam, maka kemudian ayah mengatakan, wahai Muhammad, ini usaha ayah yang selama ini mengumpulkan harta yang halal, tidak satu sen pun dari hasil yang syubhat apalagi haram. Bawalah ini bekal untuk kamu mencari mendalami agama Allah ini sampai kamu jadi ulama besar. Dan itu dilaksanakan oleh Imam Bukhari ini. Keliling beliau sampai hartanya habis, baru kemudian beliau pulang jadi ulama besar. Jadi itu peranan orang tua. Makanya dalam rumah tangga itu hanya ada 4 keadaan. Ada 4 keadaan, tidak mungkin lebih. Pertama, suaminya saleh, istrinya salihah. Itulah Nabi Ibrahim dengan Sarah, dengan Hajar. Itulah Nabi Muhammad dengan Khadijah, dengan Aisyah. Jadi apa? Istrinya saleh, istrinya salihah, suaminya saleh. Yang kedua, suaminya saleh tapi istrinya tidak. Itulah yang dialami oleh Nabi Nuh dan Nabi siapa? Nabi Lut alaihi wassalam. Istrinya tidak taat kepada Allah, sehingga nanti di akhirat Nabi Ibrahim dengan Sarah, Nabi Muhammad dengan Khadijah itu akan masuk surga bareng-bareng. Tapi kemudian Nuh alaihissalam sama Lut alaihissalam tidak akan ketemu sama istrinya nanti di surga. Karena istri di neraka, suaminya di surga. Nah, ini termasuk keluarga yang bukan keluarga ideal. Nah, yang ketiga, istrinya salihah tapi suaminya tidak saleh. Itu yang dialami oleh Asia. Suaminya siapa? Fir'aun. Suaminya Fir'aun. Nanti Asia di surga, Fir'aun di mana? Di neraka. Dan ini termasuk juga bukan keluarga ideal. Dan yang keempat yang paling parah, itulah keluarga Abu Lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Yani suaminya bejat, istrinya bejat, dua-duanya masuk neraka. Nah, itu kemudian bahkan istrinya membawa kayu bakar buat suaminya, coba itu. Nah, kita berharap dua pasangan ini dan kita semua hendaknya menjadi pasangan yang ideal. Dua-duanya apa? Adalah orang-orang saleh. Makanya ungkapan yang terkenal dalam masyarakat itu kan, baiti jannati. Mengapa begitu? Ternyata ada isyarat dalam surat Yusuf ayat yang ke-4. Ketika Nabi Yusuf mimpi, ya abati inni ra'aitu 11 kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Nabi Yusuf melihat 11 bintang, kemudian matahari dan bulan. Ternyata makna matahari dan bulan ini adalah suami istri. Makanya peranan suami seperti matahari. Ya, Ustaz Nafi, ya, dalam rumah tangga kalau bisa jangan pulang setelah maghrib. Sebelum maghrib sudah pulang. Persis seperti matahari. Pagi bergerak, ya. Bahkan matahari itu memberikan ultraviolet sehat. Ya, dan itulah peranan suami, dia seperti matahari. Dia menyinari, memberikan ultraviolet dengan vitamin. Dia bergerak sampai maghrib. Inilah suami yang ideal.
Sementara istri itu gambarannya seperti bulan purnama, ya indah sekali. Bayangkan kalau seandainya antara matahari dan bulan ini ya beredar secara bergantian, matahari pulang disambut oleh sang bulan, luar biasa. Ya, bulan itu bukan menyinari tapi menerangi dia. Beda ya antara menyinari dengan apa? Menerangi. Nabi Muhammad SAW memiliki dua misi ini dalam surat Al-Ahzab ayat 45-46 itu. Allah katakan, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ya, sirajan itu seperti bulan dan matahari di siang hari. Malamnya seperti apa? Bulan purnama menyinari. Jadi luar biasa itu. Kalau saja keseimbangan antara suami istri itu berperanan seperti matahari dan bulan, maka akan jadilah itu rumah tangga yang bagus. Ya, makanya matahari dan bulan mereka bergerak atas perintah Allah, mengikuti sunnah Allah. Begitulah kita sebagai suami istri, jangan melanggar Allah dalam berumah tangga. Termasuk jangan membawa yang haram ke dalam rumah kita, karena itu yang akan menjadi bencana. Ya, perhatikan, tidak ada suatu masyarakat atau suatu keluarga yang bermasalah. Coba perhatikan, kecuali di sana ada pelanggaran kepada Allah SWT. Koreksi dulu. Yang pertama. Yang kedua, rahasia rumah tangga itu apa? Saling menghargai, saling menyayangi, saling memperhatikan. Ya, dan itu tentunya dari dua belah pihak. Jangan hanya bisa menuntut. Ya, bapak-bapak, lelaki seringnya nuntut. Jangan selalu menuntut, tapi berikan yang terbaik pada pasangan. Suatu kali ada satu keluarga yang bermasalah di luar negeri. Orang bule menikah dengan orang muslim. Orang bule ini tadinya non muslim, kemudian masuk Islam. Tapi dia mengalami masalah dalam rumah tangganya, konsultasi sama saya. Apa jawaban saya sama dia? Be kind to your husband must be kind to you. Jadilah kamu ratu buat suamimu. Jadi jangan sama istri itu nuntut suami terus. Coba berikan yang terbaik pada suamimu. Jadilah kamu ratu buat suamimu, sehingga suamimu akan menjadi raja bagimu. Subhanallah. Makanya Allah menjadikan pasangan suami istri itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Kenapa kok Allah menyebutkan tiga ini? Sakinah itu kata para ulama ada pemberian dari Allah karena ketaatan dua hamba Allah ini. Ya, bila suami istri taat sama Allah, maka Allah akan berikan hadiah namanya apa? Sakinah, ketenangan. Sakinah ini bukan cuma waktu honeymoon. Ini banyak rumah tangga asyiknya, tenangnya, nyamannya pada saat honeymoon saja. Padahal bukan begitu pola rumah tangga itu. Harus sepanjang hidup akan mendapatkan ketenangan. Ya. Kemudian mawaddah, ini inti dalam rumah tangga. Mawaddah itu apa? Cinta. Ternyata kata Ibnu Qayyim, cinta itu ada 12 macam. Ada 12 tahapan. Ya, cinta kepada Allah terutama ada 12 tahapan. Yang pertama mahabbah, yang terakhir namanya hullah. Makanya Khalilullah, kekasih Allah itu adalah siapa? Nabi Ibrahim dan Muhammad SAW. Itu cintanya puncak kepada Allah Taala. Nah, mahabbah yang kemudian banyak beredar di masyarakat itu sebenarnya cinta tahap awal. Sementara mawaddah itu di tengah-tengah posisinya. Jadi makanya kalau seorang suami cinta sama istrinya, sebaliknya istri cinta sama suaminya, maka dia tidak akan hitung-hitungan capek, harta, waktu, dia nggak akan hitung-hitungan. Kenapa? Itu panggilan cinta. Orang kalau sudah cinta, tidak akan rasa capek, tidak akan rasa lelah, tidak ada rasa bosan. Kenapa? Indahnya hidup ini dalam cinta, saudara. Seorang yang tidak punya rasa cinta, maka orang itu hidupnya hambar. Maka cinta dalam rumah tangga ini harus kita rawat. Ya, tetapi bagaimana cinta itu bisa langgeng? Kalau karena Allah. Jadi kalau cintanya karena Allah, insya Allah langgeng.
Tapi kalau cintanya karena dia cantik, nanti bakal pudar. Kalau cintanya karena dunia, karena kekayaannya, dia bakal habis. Kalau cintanya karena keluarga, dia hanya sebatas di dunia saja. Tapi kalau cintanya karena Allah, maka dia akan langgeng. Dan kelanggengan rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu indah sekali. Apalagi Nabi mengatakan begini, lelaki yang sempurna itu banyak, tetapi perempuan yang sempurna itu sedikit. Apa tadi perempuan yang sempurna? Yang pertama kata Nabi al-wadud. Pertama kata apa? Dia sangat cinta dengan suaminya. Al-wadud. Ya, jangan lihat suamimu kamu bandingkan dengan orang lain. Cintai suamimu seutuhnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Itu tanda wanita sempurna. Al-wadud. Dia mencintai istrinya. Yang kedua, al-walud. Ya, siap melahirkan anak-anak dari suaminya. Si istri mencintai suaminya dan siap untuk melahirkan anak-anaknya. Kenapa? Karena di antara misi pernikahan apa? Dapat keturunan. Apalagi nanti bapak ibunya sebagai kakek nenek, yang diharapkan apa? Yang diharapkan apa? Cucu. Karena nanti bakal cucu itu lebih dia cintai oleh orang tua, oleh kakek dan neneknya daripada anaknya sendiri. Ya kita ngalami seperti itu. Ya makanya sekalian bahwa apa yang kemudian diharapkan dari dua suami istri ini adalah lahirnya anak-anak soleh. Itulah doa orang-orang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doanya orang-orang soleh itu adalah akan lahirnya keturunan bukan sekedar soleh saja, tetapi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Dia jadi imam sholat, jadi imam rumah tangga, jadi imam masyarakat, mungkin sampai imam negara. Itulah harapan daripada orang tua yang soleh karena mengharapkan anaknya menjadi soleh. Jadi itu adalah dasarnya tadi adalah orang tua yang siap untuk melahirkan anak-anaknya. Itu wanita yang sempurna. Yang ketiga apa? Dan ini yang paling berat dialami oleh ibu-ibu. Karena saya banyak ngajar ibu-ibu. Ketika saya sampaikan yang ketiga ini, mereka praktekkan tapi reaksinya beda-beda. Apa yang ketiga? Sebelum tidur, istri cium tangan suaminya. Sebelum tidur, istri cium tangan suaminya, minta ridho suaminya. Subhanallah, namanya al-aud. Al-aud selalu mencium tangan suaminya sebelum tidur. Artinya tidak tidur kecuali sudah lapang dada dua-duanya. Ya kan? Tidak ada masalah, tidak ada beban. Ya, dua-duanya lapang dada. Saling memaafkan, saling meridhoi. Ada ibu nanya, memberitahu sama saya. Setelah saya ajarkan begini, ibu itu mengatakan, Pak Ustadz, saya suatu malam pulang dari pengajian, saya cium tangan suami saya Pak Ustadz sebelum tidur. Tapi dia pegang jidat saya Pak Ustadz, tumben kok hangat katanya. Karena suaminya nggak ngaji. Kalau ini kan ustadz ini ya, urusan gotor dua-duanya nih. Insya Allah mengerti itu. Makanya ketika saling pengertian dan itu mengikuti ajaran agama, maka yang ada adalah kenikmatan dan keindahan dalam rumah tangga. Jadi mudah-mudahan dengan itu akan lahir dari mereka keturunan-keturunan yang soleh dan salihah, bahkan menjadi imam bagi orang yang bertakwa. Terakhir, hikmah yang harus diambil dari adanya pasangan suami istri itu apa? Ya, sehidup sesurga. Jangan lupa itu, Ustaz Nafi, ya, Ustazah Najwa, jangan lupa sehidup sesurga. Itu ayat dalam ayat ke-70 surat Az-Zukhruf. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah surga kalian bersama-sama, ya, dengan pasanganmu. Jangan masuk surga sendirian. Ya, itulah ganti suami istri yang ideal. Masuk surga bersama-sama dan dirancang dari dunia ini supaya sehidup sesurga. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Ketika kemudian pasangan suami istri saling mendukung. Kalau suaminya bangun malam tahajud, jangan biarkan istrimu tidur sendirian. Bangunin istrimu di tahajud. Ya, nanti kalau udah pengantin baru ini biasanya masih semangat nih. Nanti habis maghrib ngaji bareng-bareng gantian, ya. Tadarrusan ya. Nah begitu malam tahajud, nanti puasa sunnah bareng-bareng, sedekah bareng-bareng. Pokoknya kalau ada pasangan yang kurang bakti sama orang tuanya, tegur. Kamu kurang bakti sama orang tuamu, ayo bakti sama orang tuamu. Saling melengkapi,
untuk sehidup sesurga. Semua jalan ke surga tempuh secara bersama-sama. Dengan begitu, insya Allah rumah tangga kalian akan rumah tangga yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Apalagi rahmah itu penuh kasih sayang. Ya, karunia dari Allah. Karena seluruh Islam ini isinya adalah rahmat. Ya, kata Nabi, ana rahmatul muhda. Kalau ingin tahu rahmat, lihatlah Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Muhammad SAW itu diberikan oleh Allah semua nilai-nilai kebenaran yang diberikan oleh seluruh para nabi itu terkumpul dengan pada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka Nabi Muhammad mempunyai al-jalal wal jamal wal kamal. Nabi mempunyai kesempurnaan dalam dirinya karena dia apa? Allah katakan wa marsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat buat alam semesta. Maka belajarlah bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada istrinya, ya, kepada pasangannya, kepada anak-anaknya, kepada masyarakatnya, dalam dunia dakwah, dalam dunia perjuangan. Itu semua ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan itu kita punya keteladanan, punya panduan, sehingga kita menjalani hidup ini tidak lagi berbelok-belok, tetapi lurus mengikuti jalan yang benar yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.